Optimalisasi peran UMKM Batik Ekoprint Rejosari atau Ekosari dalam membangun desa ekonomi mandiri di Rejosari, Kabupaten Kudus. Latar belakang kegiatan ini, yang pertama, masyarakat dapat mengetahui, membuat, dan memasarkan batik ekoprint. Kemudian terbentuknya UMKM Batik Ekoprint di Desa Rejosari, dan juga masyarakat mampu mengembangkan hasil batik ekoprint dengan berbagai desain fashion, di mana program tersebut memiliki potensi keberlanjutan. Yang pertama, diversifikasi produk batik ekoprint. Yang kedua, peluang usaha baru berupa pupuk kompos. Ketiga, Rejosari berada di jalur wisata religi. Yang keempat, wisata visi desa dalam membangun industri kreatif. Rumusan masalah kegiatan yang pertama, bagaimana diversifikasi usaha batik ekoprint di Rejosari, Kudus. Bagaimana meningkatkan kualitas produk batik ekoprint, bagaimana memaksimalkan pemasaran produk ekoprint, dan bagaimana pengelolaan limbah padat batik ekoprint. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, meningkatkan produk batik ekoprint menjadi berbagai produk yang dihasilkan di Desa Rejosari, Kudus. Yang kedua, masyarakat mampu membuat berbagai kerajinan dari batik ekoprint yang berkualitas. Yang ketiga, memaksimalkan pemasaran baik secara digital maupun langsung ke kabupaten. Dan yang keempat, masyarakat mampu mengolah limbah padat dari batik ekoprint. Permasalahan dan solusi, di mana permasalahan-permasalahan yang didapat, yang pertama di bidang produksi, Ekosari belum terampil dalam menggunakan teknik produksi batik ekoprint dan belum memiliki kekhasan atau keunikan. Program solusinya, sosialisasi pengembangan usaha dan diversifikasi produk batik ekoprint. Kemudian pada bidang pemasaran, UMKM Ekosari belum mampu membranding produk Ekosari. Program solusinya meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan usaha. UMKM Ekosari belum memiliki jejaring bisnis dan belum memiliki izin usaha, sehingga hasil pemasaran hanya sebatas di desa tersebut, di mana program solusinya yaitu diadakan pelatihan digital marketing. Yang ketiga, manajemen pengelolaan limbah. Adanya limbah berupa dedaunan yang perlu dikelola, di mana program solusinya yaitu diadakan pelatihan pengelolaan limbah padat batik ekoprint. Untuk metode pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Hasil kegiatan yang pertama terkait sosialisasi pengembangan usaha, terdapat perluasan wilayah, kelompok usaha aktif dalam program, terbentuknya 4 kelompok usaha. Kemudian diversifikasi produk, terjadinya peningkatan skill pembuatan ekoprint, ada teknik bonding, steam, dan juga gesek godong. Kemudian terbentuknya 5 produk batik ekoprint, diantaranya ada kain, kaos, pakaian, tas, aksesoris, dan juga produk gesek godong. Program yang ketiga, peningkatan kualitas batik ekoprint. Kegiatan ini terbentuknya manajemen quality control untuk checking akhir produk, telah dimilikinya label dan packaging yang menarik pada setiap produk ekoprint, dan juga legalisasi UMKM ekoprint. Kemudian pelatihan digital marketing. Kegiatan ini meliputi adanya satu video profil batik ekoprint Ekosari Kudus, dimilikinya keterampilan dalam pemasaran secara digital, adanya website sebagai media penjualan, dan juga terjadinya peningkatan omset penjualan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pengelolaan limbah padat batik ekoprint, di mana kegiatan ini adanya peningkatan keterampilan pembuatan kompos dan juga terbentuknya kompos dari limbah padat batik ekoprint. Untuk indikator pelaksanaan program, yang pertama terkait pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan P3D ini tercapai tujuan yang pertama, meningkatkan produk batik ekoprint menjadi berbagai produk yang dihasilkan di Desa Rejosari, Kudus. Kemudian masyarakat mampu membuat berbagai kerajinan dari batik ekoprint yang berkualitas, memaksimalkan pemasaran baik secara digital maupun langsung ke kabupaten. Dan yang keempat, masyarakat mampu mengelola limbah padat dari batik ekoprint. Selanjutnya, indikator pelaksanaan program, peningkatan kinerja kelembagaan lokal sasaran program, di mana ini sudah tercapai. Di antaranya ada 4 kelompok PKK, Dukuh Rejosari, Pohdengkol, Wonosari, dan Kepangan, adanya 2 jenis seragam, adanya 4 posko kegiatan dan rumah produksi, dan 4 aktivitas kegiatan rutin. Kemudian perubahan fisik hasil pemberdayaan, di sini tercapai adanya papan nama, kain batik ekoprint dengan berbagai jenis kain, kemudian kaos, pakaian, tas ekoprint, dan kompos, dan juga adanya 4 rumah produksi. Selanjutnya, indikator perluasan kelompok sasaran dan jangkauan wilayah kegiatan. Kegiatan P3D ini mencakup 3 wilayah Rejosari, yaitu Pohdengkol, Wonosari, dan Kepangan.
Kemudian indikator realisasi dan perluasan kemitraan, kegiatan P3D ini tercapai mitra yang pertama PKK Arjosari, kedua Karang Taruna Arjosari, Pemerintah Desa Arjosari, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kabupaten Kudus, Dinas Perdagangan Kudus, UMKM Batik Ekoprint Ungaran, King Batik Tulis Semarang, dan juga Jarum Foundation. Kemudian indikator peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan P3D tercapai 25 orang yang terdiri dari 4 kelompok. Indikator selanjutnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal. Di sini pemerintah desa berperan penyediaan tempat pelatihan, penyedia fasilitas di balai desa maupun rumah produksi, adanya dukung kemitraan, adanya pemberian motivasi, adanya aktivasi BUMDes Arjosari, dan juga terbentuknya legalisasi 4 kelompok usaha, di mana legalisasi ini masih dalam proses. Indikator terakhir terkait penyebarluasan media, yaitu kegiatan P3D ini tercapai media massa, media elektronik berupa Instagram, Facebook, YouTube, dan juga website. Namun untuk seminar nasional masih dalam bentuk draft. Untuk luaran kegiatannya ada luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib berupa buku pemberdayaan desa yang berjudul Inspirasi Desa Arjosari, kemudian buku desain dan motif produk ekoprint, ada publikasi melalui media massa, selanjutnya pembuatan video profil batik ekoprint, dan juga dokumen perencanaan pemberdayaan desa. Sedangkan luaran tambahannya berupa produk real kegiatan, artikel ilmiah, dan juga sertifikat HKI. Untuk sertifikat HKI ini masih dalam pengajuan. Selanjutnya, terkait kesesuaian pelaksanaan pada pembiayaan termin yang pertama, perihal waktu, bahan, alat, metode, keberlanjutan, media, personalia, itu sudah 100% sesuai dengan perencanaan. Untuk biaya kegiatan, kami sudah menggunakan 90% dari jumlah dana 45 juta rupiah pada termin pertama, di mana ada sisa 4.885.000 ini untuk alokasi publikasi dan penyempurnaan web pemasaran. Selanjutnya peran serta dosen pendamping, ada penyusunan proposal, meliputi validasi konsep, validasi proposal, pendampingan penyusunan sampai persetujuan. Kemudian pendampingan penyusunan MONEF, ada validasi proses pelaporan, penyusunan dan validasi dokumen, dan juga presentasi. Selanjutnya adalah pendampingan kegiatan dari Belmawa, di mana bentuk peranannya mengikuti pendampingan dari Belmawa. Peran dalam pelaksanaan program, dosen berperan melaksanakan proses pendampingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap mitra dan setiap kegiatan pelaksanaan. Kemudian peran selanjutnya membantu penyelesaian masalah, di mana dosen berperan memberikan solusi alternatif ketika terjadi permasalahan. Dan peran selanjutnya yaitu peran dalam keberlanjutan program, di mana dosen berperan dalam menghubungkan perluasan jaringan kemitraan dan juga penyusunan luaran. Selanjutnya untuk kekompakan tim, di sini adanya koordinasi dan evaluasi tim, di mana koordinasi dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap minggu dan secara kondisional sesuai kebutuhan tim dan juga mitra. Kemudian adanya pelatihan tim sebelum terjun ke lapangan, dan juga ada struktur tim untuk mempermudah kegiatan yang kami lakukan, di mana unsur tim tersebut ada dosen pembimbing, ada ketua, ada bendahara, ada giat, ini yang mengatur kegiatan P3D selama di Kudus. Kemudian ada bidang admin, ini mengatur segala administrasi, dan ada bidang sarpras yang mengatur segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan. Kemudian ada bentuk dukungan dari perguruan tinggi, yaitu ada konversi SKS, dana tambahan total sebesar 4.600.000 untuk transportasi, kemudian fasilitasi berupa MOU perluasan kemitraan, pelatihan digital marketing, adanya pelatihan membatik, melakukan MONEF internal sebanyak 2 kali, menugaskan dosen pakar dan pengrajin batik ekoprint. Dan juga menjadikan Desa Arjosari ini sebagai mitra dalam BKP pembangunan desa. Kemudian penilaian masyarakat terhadap program, adanya perubahan fisik, di mana ada ada kain batik ekoprint, ada kaos ekoprint, pakaian ekoprint, tas dan aksesoris ekoprint, ada kompos, dan juga adanya rumah produksi. Kemudian perubahan non fisiknya itu meliputi
penambahan skill pembuatan ekoprint, penambahan skill digital marketing, dan juga pengolahan limbah. Untuk potensi keberlanjutan, di mana terjadi perluasan hubungan kemitraan yang dilakukan universitas membuat adanya kunjungan dari berbagai dinas yang akan menjadikan Desa Rejosari sebagai desa binaan dan desa tiruan. Ini ada berbagai kunjungan, diantaranya ada dari puskesmas, dinas koperasi, dinas pemberdayaan desa, dan juga ada kunjungan dari dinas kabupaten, namun masih dalam penjadwalan. Kemudian potensi keberlanjutan selanjutnya adalah aktifnya masyarakat dalam melakukan riset pembuatan ekoprint dan pola perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran dari UMKM Ekosari tersendiri. Kemudian adanya dukungan dari Jarum Foundation, di mana adanya pembinaan terhadap BUMDes dan penyediaan tanaman ekoprint. Untuk potensi keberlanjutan selanjutnya, adanya keterlibatan aktif dari perangkat desa, di mana mulai dari penyediaan tempat pelatihan, penyediaan fasilitas, dukungan kemitraan, pemberian motivasi, aktivasi BUMDes, dan juga terbentuknya legalisasi. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.